dengan penuh semangat dan tentunya penuh persiapan lagi. Baik teman-teman, semoga untuk pertemuan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nanti jika tiba-tiba koneksi saya agak sedikit down, tolong kalian tulis di kolom komentar ya, atau tulis di ruang Zoom-nya, di ruang chat-nya jika suara saya tiba-tiba tidak terdengar. Baik, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan dulu nih di sesi yang sebelumnya. Kebetulan sebelumnya itu kan untuk bagian PPU itu baru sampai nomor 8. Nah, jadi kita akan lanjutkan terlebih dahulu dari soal nomor 9, baru setelah itu kita lanjut ke soal yang ada di bagian penalaran umum prediksi 2 ya. Di sini masih teks yang sama pada saat pertemuan hari Kamis. Nah, tentang penggunaan antibiotik. Kalian boleh juga untuk buka filenya di device kalian masing-masing biar lebih enak untuk membaca dan ketika scroll-scrollnya lebih enak. Di sini saya sengaja untuk share screen-nya itu betulan screen yang dikirimkannya biar tampilannya 2 layar seperti ini terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai saja ya untuk polling yang pertama. Nah, coba kalian lihat di sini soal nomor 9 kan tentang antibiotik tuh. Di sini soalnya itu tentang pola gitu, kerangka pikiran yang paling mendekati dengan teksnya gitu. Coba kalian baca dan pahami ulang, baru setelah itu kalian tentukan pilihan jawabannya ya. Siap-siap, 2 menitnya akan dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman, jangan lupa untuk di-voting. Kebetulan baru ada 5 orang nih yang bergabung. Nomor berapa, Kak? Oke, udah ada Agung dan Raffi juga. Selamat bergabung. Langsung saja ya untuk Agung dan Raffi, sama seperti teman-teman yang lain, isi polling untuk soal nomor 9. Sebentar ya teman-teman, saya coba cek takutnya terlihat. Oke, sudah ada berapa orang nih yang mengisi? Sudah ada 5 orang, berarti tinggal 3 orang lagi dan waktunya masih berlangsung ya. Masih ada sekitar 15 menit lagi, 15 detik lagi, mohon maaf. Oke, sip. Wah, ternyata sudah ada 7 orang dan semuanya sudah mengisi pollingnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengisi. Sebentar, coba saya akhiri dulu. Nah, di sini tadi kebetulan kelebihan waktunya 2 menit lebih 20 detik, tapi tidak apa-apa karena semuanya sudah mengisi pollingnya. Di sini rata-rata pada menjawab A. Ada 5 orang yang menjawab A dan seri nih untuk jawaban B dan D. Kita lihat ya. Di sini apakah betul jawabannya yang A sesuai dengan pilihan jawaban kalian yang terbanyak? Kita coba lihat ya. Oke, teman-teman. Di sini kan untuk soal nomor 9 itu tentang kerangka pikiran yang mendekati dari teks yang nomor 9 tadi kan ya.
Kalau kalian masih ingat tuh bahwa dari 2 paragraf yang ada di soal nomor 9 ini, ngebahas yang pertama tentang permasalahan terhadap, resistensi gitu. Jadi masalah resistensi suatu penyakit terhadap antibiotik. Karena kan, ini kan yang dibahasnya itu adalah tentang antibiotik ya, antibiotik yang ternyata nantinya akan menimbulkan resistensi terhadap, beberapa bakteri, kayak gitu. Terus di paragraf keduanya di sini dikasih tahu gitu, apa saja sih atau bakteri apa saja yang menjadi pemicu suatu penyakit resisten terhadap antibiotik kayak gitu. Di sini kan udah dikasih tahu ya di paragraf kedua udah ada apa nih bakteri yang kerap ada di kulit manusia, terus juga ada bakteri yang ada di usus. Nah, itu adalah contoh-contoh atau jenis-jenis bakteri yang nantinya atau yang akan memicu suatu penyakit itu terhadap antibiotiknya nanti resisten, kayak gitu teman-teman. Berarti kita coba lihat ya dari jawaban kalian A, B, dan D. Kalau yang A itu di sini dikasih tahu kan, yang A itu pembahasan singkat tentang masalah resistensi penyakit terhadap antibiotik, dan beberapa contoh bakteri pemicu penyakit yang resisten terhadap antibiotik. Kalau kalian cek tuh dari kalimat yang ada di pernyataan opsi jawaban yang A, di sini ada menjadi 2 hal yang menjadi intinya. Yang pertama itu adalah suatu permasalahan terhadap resistensi penyakit, dan yang keduanya itu adalah ngasih tahu juga nih. Sorry teman-teman, sebentar. Dan yang keduanya ngasih tahu bahwa ada loh beberapa contoh bakteri yang nantinya menjadi pemicu penyakit yang resisten terhadap antibiotik. Kalau seperti itu, untuk jawaban nomor 9, dia lebih cocoknya ada di jawaban yang A ya. Tapi kita bandingkan dulu nih dengan pilihan jawaban B dan D. Mohon maaf ya, ternyata itu not responding sebentar. Kalau yang B itu tentang latar belakang penyebab resistensi penyakit dan contoh formulasi baru antibiotik. Wah, di sini sebetulnya kalau untuk latar belakang penyebab resistensi penyakit itu kurang dijelaskan ya, karena tidak menjelaskan mengapa sih gitu suatu penyakit itu bisa resisten terhadap antibiotik. Dari paragraf pertamanya tidak dijelaskan seperti apa alasannya, dan tidak diberitahu juga contoh formulasi untuk antibiotiknya itu apa sih, kayak gitu. Jadi kurang tepat untuk opsi jawaban yang B. Lalu kalau yang D nih, pembahasan singkat mengenai penyakit yang dapat disembuhkan antibiotik. Wah, itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan oleh antibiotik ya. Terus yang keduanya jenis-jenis antibiotik yang beredar di masyarakat. Nah, enggak juga, tapi kan lebih ke bakteri yang nantinya itu resisten terhadap antibiotik. Jadi di sini untuk jawaban nomor 9 lebih tepatnya jawaban yang A ya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Itulah untuk teks yang sudah kita rampungkan nih, satu soal terakhir di teks tersebut yang sebelumnya belum kita bahas. Kita lihat ya sekarang di sini jalan tak ada ujung. Wah, ternyata ini berhubungan dengan teks deskripsi lagi nih. Oke, kita cek nih. Soal nomor 10-nya itu adalah tentang tujuan utama dari teks deskripsi tersebut itu apa sih kira-kira? Nah, nanti kalian coba boleh pahami terlebih dahulu ya untuk teksnya. Di sini saya sudah tampilkan juga teksnya. Nah, seperti biasa, untuk soal yang selanjutnya akan saya beri waktu selama 2 menit untuk mengerjakan dan mengisi pollingnya. Siap teman-teman, silakan diisi. Silakan pahami terlebih dahulu dan kira-kira tujuan dari utama teks deskripsi tersebut itu apa sih kira-kira? Hati-hati terkecoh ya. Wah, luar biasa nih di 30 detik pertama sudah ada 2 orang yang menjawab.
Sudah ada 6 orang, berarti tinggal 4 orang lagi. Waktunya ada 15 detik terakhir, kira-kira. Apakah keempat orang yang belum mengisi pollingnya sudah menemukan jawabannya? Oke, ternyata waktunya sudah lebih dari 2 menit, jadi mohon maaf ya, saya akhiri. Untuk teman-teman yang tadi masih kebingungan menjawab soal nomor 10, boleh banget nanti simak juga pembahasan dari saya dan siap-siap untuk mengikuti polling berikutnya. Oke, ternyata di sini jawaban yang paling banyak itu adalah jawaban yang A, ada 67% ya. Dan imbang lagi untuk jawaban C dan D. Berarti antara A, C, dan D. Kita lihat ya bareng-bareng. Kira-kira apakah betul yang A atau justru mungkin yang C atau yang D? Nah, teman-teman di sini untuk soal nomor 10 itu adalah tujuan utama dari teks deskripsi. Ingat ya bahwa teks deskripsi itu kan adalah sebuah teks yang menceritakan sesuatu, menggambarkan sesuatu. Itu deskripsi. Terus caranya gimana biar kita mengetahui kira-kira tujuan utama dari teks tersebut itu apa sih? Nah, untuk mengetahuinya, cara mengetahuinya berarti kalian itu harus pahami terlebih dahulu isi bacaan yang ada di teks deskripsi tersebut. Di sini judulnya adalah Jalan Tak Ada Ujung. Coba nih, kalau kalian lihat sekilas, Hazil berhenti menggesek biola dan memandang dengan pandangan yang ganjil pada guru Isa. Wah, di sana udah ada suasana tuh yang tergambar gitu, meskipun masih agak tersirat. Coba lihat lagi selanjutnya. Dengarlah ini katanya, dan jangan berkata-kata hingga aku berhenti. Ketika gesekan biola yang kedua kalinya turut ditarik tangan Hanzil yang kurus langsing, sesuatu berdenyut dalam tubuh guru Isa, sesuatu di dalam lubuk jiwanya yang jauh terpendam. Lagu itu suatu lagu yang aneh, mulai dengan nada tinggi melambung dan kemudian tiba-tiba terhempas ke bawah jauh-jauh. Wah, berarti di situ ada suasana gitu yang tergambar. Ketika lagu tersebut itu dimainkan tuh pakai biola, terus kayak yang melambung tinggi, tiba-tiba kayak yang terhempas langsung jatuh banget ke bawah gitu. Guru Isa merasa seakan-akan dia diayunkan naik melambung ke atas tinggi-tinggi amat dan kemudian dibanting ke bawah, keras dan keras serta kejam amat. Berarti di sana suasananya betul-betul terasa ya, gitu. Dan belum habis perasaan ini menghilang dari tubuhnya dan ketika tiba-tiba jalan lagu berputar dan berpindah tenang, teralun, beriba-iba dan memanggil-manggil, sayu, tetapi kesedihan yang mengandung rasa kesenangan menderita. Setiap orang pada waktu-waktunya pernah merasa bahagia begini, merasa senang dengan penderitaan dan kesedihan yang ditanggungnya. Dunia di luar berhenti berputar dan hidup bagi guru Isa. Seakan-akan tempat Hazil dan dia diselubungi sesuatu yang mengucilkan seluruh dunia dari mereka. Di situ kelihatan banget ya suasananya. Berarti kalau seperti itu apa? Wah, udah jelas banget dong. Jawabannya adalah yang A. Membangun latar suasana yang sedang dialami tokoh. Jadi latar suasana yang sedang dialami tokohnya itu lebih ditekankan pada dua orang tadi, terutama guru Isa sama Hazil yang betul-betul merasakan diangkat tinggi-tinggi gitu, dilambungkan tiba-tiba terjatuh begitu saja, begitu dalam. Itu suasana yang terbangun atau suasana yang tergambar yang dialami oleh tokoh tersebut. Itu untuk jawaban yang A ya. Terus kenapa nih jawaban yang C dan D bisa salah? Kita coba analisis. Yang C itu melukiskan pemandangan alam. Nah, yang menjadi kesalahannya itu adalah karena ada kata-kata pemandangan alam dekat tempat tinggal tokoh. Memang sih tadi ada kata-kata pemandangan, namun tidak dilukiskan, tidak digambarkan secara lebih detail mengenai bagaimana sih pemandangan alam tersebut gitu ya. Nah, terus kalau jawaban yang D-nya, menceritakan apa saja yang terjadi dalam kehidupan tokoh. Di sini sebetulnya yang menjadi kunci banget kenapa kurang tepat itu ini loh, apa saja yang terjadi. Nah,
Kalau apa saja yang terjadi berarti harusnya dijelaskan lebih rinci. Dan yang terjadi dalam kehidupan tokoh tersebut, baik Guru Isa ataupun Hazil, itu harusnya lebih dari satu. Sedangkan kan ini cuman suasananya saja yang diceritakan atau yang digambarkan. Kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk soal nomor 10. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang coba kita langsung lihat nih ke soal yang nomor 11-nya. Silakan diisi pollingnya. Masih berhubungan dengan teks deskripsi jalan tak ada ujung. Wah, luar biasa nih. Udah ada 2 orang yang mencoba menjawab di 30 detik pertama. Kita tunggu dulu ya, teman-teman yang lain mencoba menjawab juga. Bagi kalian yang sudah menemukan jawabannya dan mengisi polling di soal nomor 11, boleh banget untuk kalian coba kepoin dulu tuh kira-kira soal selanjutnya itu tentang apa sih? Silakan ya, boleh dilihat-lihat dulu. Berarti masih ada 7 orang. Wah, ternyata sekarang tinggal 5 nih. 1 menit terakhir, teman-teman. Silakan untuk 5 orang yang belum mencoba mengisi pollingnya, boleh untuk diisi terlebih dahulu. Oke, tinggal 3 orang. Waktunya masih lumayan nih, ada 40 detik lagi. Tiga 30 detik terakhir. Lima, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali nih. Mohon maaf ya, saya harus akhiri pollingnya. Ada 7 orang yang mengisi. Untuk 3 orang yang lain mungkin masih merasa kebingungan. Nah, tenang aja ya. Nanti kita pecahkan bareng-bareng yang mana sih opsi jawaban yang lebih tepat. Di sini kebanyakan pilih jawaban yang D, tapi ada juga yang jawab B dan E. Berarti opsi jawabannya itu antara B, D, dan E. Baik, kita coba lihat ya. Untuk soal nomor 11 ini, katanya nih, Guru Isa merasa seakan-akan dia diayunkan, naik membumbung ke atas tinggi-tinggi amat. Kemudian dibanting ke bawah, deras dan keras, serta kejam amat. Berarti Guru Isa tersebut itu kan sedang mendengarkan ini ya, gesekan biola dari Hazil. Nah, otomatis kan kalau kalian mendengarkan gesekan biola itu kan nggak datar kan, tapi ada kayak naik, turunnya, pokoknya betul-betul enak gitu didengarnya. Nah, seolah-olah ketika Guru Isa tersebut itu mendengarkan alunan gesekan biola tuh kayak yang dinaikkan, dilambungkan gitu. Dan ketika gesekan biola tersebut itu tiba-tiba turun lah, dikatakan begitu nadanya gitu kan. Nah, otomatis dia itu merasa kayak terbanting, dibanting ke bawah, deras dan keras. Nah, berarti kalau seperti itu, kira-kira nih, hal yang menyatakan terjadinya pada tokoh tersebut itu apa sih? Apakah pilihan jawabannya itu adalah yang B, Guru Isa sedang ketakutan memikirkan masa depan? Kalau ketakutan memikirkan masa depan itu mungkin agak kurang tepat ya gitu, berdasarkan suasana yang tergambar pada tokoh Guru Isa. Jadi di sini itu sebetulnya dia bukan merasa ketakutan memikirkan bagaimana sih masa depannya nanti, jadi kurang tepat untuk jawaban yang B. Terus kalau untuk jawaban yang D nih, Guru Isa sedang menikmati alunan biola yang indah. Nah, tadi kan di kalimat yang pertama itu dikasih tahu, Hazil berhenti menggesek biola ya dan memandang dengan pandangan ganjil pada Guru Isa. Nah, artinya
di sana, ketika Hazil itu menggesekkan biolanya, terus tiba-tiba melihat Guru Isa, kok kayak ada yang aneh ya gitu. Makanya dia itu tiba-tiba berhenti menggesek biolanya. Nah, artinya di situ Guru Isa ya dia sedang menikmati alunan biola yang indah yang digesekkan oleh Hazil gitu. Tapi kalau yang nih Guru Isa sedang putus cinta. Nah, di sini sebetulnya itu kurang begitu ditegaskan ya. Artinya perasaan Guru Isa tersebut itu kurang begitu tersurat karena tidak ada kata kunci yang menandakan bahwa dia itu sedang putus cinta atau sedang memikirkan masa depan. Tapi yang menjadi kuncinya ini justru adalah biolanya gitu. Jadi karena tadi Hazil itu menggesekkan biola, memainkan biola, terus tiba-tiba dia itu terhenti karena melihat Guru Isa itu katakanlah kayak yang aneh gitu kan. Nah, berarti di sana Guru Isa itu ya sedang menikmati alunan biola yang indah. Makanya dia itu seolah-olah kayak diayunkan naik ke atas, terus juga tiba-tiba seperti dibanting perasaannya, dibanting ke bawah, deras dan keras. Berarti dia itu betul-betul menikmati bagaimana alunan biola yang digesekkan oleh Hazil. Jadi bukan sedang putus cinta ya, opsi jawaban yang kurang tepat juga. Kalau seperti itu betul jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 11. Semoga bisa kalian pahami dengan baik ya. Lanjut nih ke soal yang nomor 12. Nah, di soal nomor 12 ini adalah tentang pola deskripsi yang mirip dengan teks tersebut. Siap-siap nih teman-teman, 2 menitnya akan dimulai dari sekarang. Silakan untuk dicoba dipahami terlebih dahulu. Teksnya ada di sebelah kanan saya. Jika kalian lihat zoom-nya itu dari layar HP atau dari layar laptop kalian, dan pilihan jawabannya ada di sebelah kiri saya. Oke, sudah ada satu orang yang menjawab. Ini kebetulan teks terakhir ya. Dan soal terakhir pula. Tinggal 4 orang yang belum mencoba mengisi pollingnya. Hampir imbang nih jawaban A dan C. 30 detik terakhir teman-teman, silakan dicoba untuk dijawab 3 orang yang belum mencoba menjawab. Dua orang terakhir, kira-kira siapa nih yang belum mencoba mengisi pollingnya? Oke, satu orang lagi. Waktunya sudah habis, tapi berhubung satu orang, saya akan coba tunggu dulu ya. Kira-kira satu orang lagi sudahkah menemukan pilihan jawabannya? Boleh langsung diisi pollingnya nih. Saya beri waktu 10 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali nih waktunya sudah habis dan pas ternyata 2 menit lebih 30 detik. Oke, mohon maaf ya, saya akhiri pollingnya. Dan tara nih, hampir imbang ya antara A dan C. Untuk jawaban A ada 4 orang yang menjawab A dan 3 orang yang menjawab C. Yang menjawab B ada 2 orang. Berarti antara A, B, dan C. Kita lihat nih. Nah, di sini kan yang ditanyakannya itu adalah tentang pola deskripsi. Berarti untuk diprediksi satu ini rata-rata soal terakhir pada setiap teksnya itu nanyain tentang pola deskripsi yang sama itu kayak gimana sih?
Nah, teman-teman, untuk pola deskripsi dengan judul Jalan Tak Ada Ujung, itu kan tadi menggambarkan suasana atau perasaan yang dialami tokoh gitu. Jadi lebih menggambarkan gimana sih suasana tokoh yang dialaminya ketika A atau ketika B. Kalau di sini kan tadi dikasih tahu bahwa guru Isa itu kayak berasa dilambungkan gitu. Ketika nada tinggi melambung berarti dia itu seperti dinaikkan ke atas, melambung tinggi-tinggi amat, dan terus ternyata tiba-tiba kemudian merasa dibanting, dibanting ke bawah deras dan keras. Nah, berarti di sana ada suasana tokoh yang dialami gitu, yang dirasakan. Artinya kita tinggal cari aja di antara opsi jawaban A sampai E, yang mana sih yang lebih menekankan pada penggambaran suasana tokoh, suasana yang dialami tokoh tersebut. Kita lihat dulu ya dari yang A, dia menarik napas. Dalam hirupan penuh itu, segala energi negatif yang terkandung bumi seakan terhisap habis dan dalam hembusannya energi kembali ke hakiki, murni tanpa polusi. Nah, artinya nih kalau untuk di opsi yang A ini berarti ketika tokoh dia tersebut itu narik nafas, nah tiba-tiba kayak hal-hal yang negatif yang terkandung di bumi itu seakan-akan terhisap gitu, terhisap habis ke dalam bumi gitu kan, ke dalam hembusan energinya dan nanti tiba-tiba keluar lagi gitu atau hilang lagi. Nah, hilang lagi kemana hembusan energi tersebut itu ternyata kembali lagi ke hakiki, murni tanpa polusi. Kebayang nggak sih suasana yang tergambar di A? Jadi kan ketika narik napas, energi negatifnya itu seakan-akan yang terhisapnya itu habis gitu. Nah, tiba-tiba ketika dia menghembuskan napas, otomatis embusannya itu, energinya itu kembali lagi ke energi yang murni tanpa adanya polusi. Itu ada suasana sebetulnya yang tergambar pada tokoh dia pada saat dia melakukan menarik nafas. Ini hampir mirip sebetulnya dengan guru Isa tadi. Kalau guru Isa itu penggambaran suasananya ketika dia mendengarkan gesekan alunan biola. Tapi kita lihat dulu ya opsi B dan C. Kalau yang B, di masa sekarang, memperjuangkan kemerdekaan tidak lagi dengan mengacungkan bambu runcing. Terus juga nih, melainkan dengan ketajaman pikiran yang disalurkan dalam guratan pena. Kalau di sini sebetulnya hanya memberikan suatu informasi tanpa adanya bagaimana sih suasana tokoh yang dialaminya. Jadi di sini cuma ngasih tahu bahwa pada saat memperjuangkan kemerdekaan itu tidak lagi menggunakan bambu runcing, tapi sekarang itu dengan pemikiran yang tajam. Nggak ada ya di sana suasana yang tergambarnya. Kalau yang C, ada tokohnya nih, C itu ada tokohnya itu saya. Katanya nih, saya merasa ada yang aneh dengan perut ini. Dia bergejolak seperti ada yang terbang di dalamnya, menari-nari dengan gerakan lembut seperti balet, lalu berubah menghentak-hentak seperti ada medan perang dengan ratusan ribu serdadu saling baku tembak. Wah, berarti artinya nih di opsi jawaban yang C ini berarti tokoh saya tersebut itu sedang lapar. Kayak gitu ya, kayak ada sesuatu hal yang aneh yang menari-nari katanya di dalam perutnya. Itu sebetulnya sama nggak sih? Memang sih ada suasana yang tergambar juga pada tokoh saya tersebut. Tapi itu konteksnya beda, teman-teman. Bedanya itu gimana? Nah, bedanya itu sebetulnya di sini kalau untuk jawaban yang C lebih ke mendeskripsikan apa yang dirasakan ketika dia lapar. Kayak gitu. Kalau ini itu beda gitu. Di teksnya itu dia gimana sih suasananya ketika guru Isa tersebut itu mendengar ada gesekan biola. Di yang A-nya, bagaimana ketika tokoh dia menarik nafas, terus bagaimana suasana yang dia rasakan. Itu beda gitu. Tapi kalau yang C di sini itu dia lebih ke subjektif kayak gitu. Karena intinya dari jawaban yang C ini ya dia sedang lapar. Sebetulnya kayak gitu. Jadi kurang tepat ya kalau untuk jawaban yang C. Dia lebih tepatnya adalah jawaban yang A. Kayak gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami dengan baik untuk soal-soal yang sudah kita bahas semuanya di teks-teks yang ada pada soal TPS prediksi 1. Baik, sebelum kita lanjut, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget kalian nanti tanyakan ya di akhir atau kalian boleh tuliskan di ruang chatnya. Nah, kita bakalan langsung saja untuk bahas ke soal TPS yang prediksi 2.
Di sini sudah saya tampilkan untuk soalnya. Boleh kalian juga buka di device kalian masing-masing. Silakan teman-teman, boleh banget ya. Nah, di sini kebetulan kan untuk bahasa Inggris kan sudah dikirimkan kan ya paketannya. Jadi nggak usah saya kirimkan lagi karena saya rasa kalian sudah mengunduhnya. Oke, kita langsung lanjut saja. Di sini ada sprinter lalu Muhammad Zohri. Wah, kalian pasti kenal dong ya Muhammad Zohri itu siapa. Dulu pada saat 2019 itu beritanya booming banget gitu. Kita lihat nih soal nomor 1 tentang paragraf 1. Kira-kira mana sih pernyataan yang benar? Artinya untuk soal nomor 1 ini berhubungan dengan pernyataan relevan. Silakan 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Silakan diisi pollingnya teman-teman. Kelihatan dengan jelas ya untuk share screen-nya. Kebetulan paragraf satunya cukup pendek sekali. Adakah yang sudah menemukan pilihan jawabannya? Yang menurut kalian lebih tepat? Wah, waktunya tinggal 1 menit terakhir nih. Sudah ada 1 orang yang menjawab. Memang sih kalau untuk tentang pernyataan relevan itu agak lumayan makan waktu teman-teman. Sudah ada 3 orang yang mencoba menjawab. Oke, ternyata lebih dari waktu yang ditentukan. Kita sampai 3 menit ya, masih ada 30 detik terakhir. Ada 3 orang lagi nih yang belum mencoba mengisi pollingnya. Saya akan tunggu dulu. 20 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali nih harus saya akhiri. Mohon maaf ya. Nah, ini jawaban kalian dari 7 orang yang sudah mengisi polling. Ternyata yang paling banyak itu menjawab A, ada 3 orang. 2 orang jawab D dan imbang antara B dan E. Artinya, jawaban yang tidak dipilih itu hanya jawaban yang C. Oke, kita langsung saja untuk jawaban C ini kita coret ya, karena memang bukan yang C jawabannya. Nah, teman-teman, untuk soal tentang pernyataan relevan itu, dia memang sekitar membutuhkan waktu 2-3 menit sih. Apalagi ketika teksnya itu agak panjang ya, paragraf yang dibidiknya. Kalau ini kebetulan masih berhubungan dengan paragraf. Nah, kalau berhubungan dengan teks, otomatis kalian harus fokusnya itu betul-betul ditingkatkan lagi. Membaca cepatnya betul-betul harus ditingkatkan juga gitu. Jadi mata kalian itu harus jeli banget melihat dan menganalisis setiap kalimat demi kalimatnya. Di sini untuk paragraf satunya itu kan di sini dikasih tahu nih, sprinter lalu Muhammad Zohri
baru bergabung dalam Pemusatan Latihan Nasional Atletik pada Desember 2017. Namun, perkembangan pelari asal NTB itu sangat pesat dan menjelma menjadi sprinter terbaik nasional pada usia 18 tahun. Rekor nasionalnya itu 10,13 detik dan medali perak nomor 100 meter pada kejuaraan Asia Atletik 2019 di Doha, Qatar, 21 sampai 24 April. Mengukuhkan potensi besar Zohri, ia mulai dipantau tim pelatih PB PASI ketika juara 100 meter di kejuaraan antar PPLP 2017 di Papua, lalu ditarik ke pelatnas pada Desember 2017. Saat itu waktu terbaiknya 10,30 detik. Kita lihat di sini. Untuk jawaban opsi yang A nih, lalu Muhammad Zohri baru bergabung dalam pemusatan latihan pada November 2017. Nah, kalau kalian cek di sini itu untuk opsi jawaban yang A, kita cek di sini. Kalau bergabungnya itu pada Desember 2017 gitu. Artinya di sana ketika bergabung dalam pemusatan latihan itu justru bukanlah Desember 2017, November 2017 ya, melainkan Desember 2017. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau yang B nih, tapi nanti kita cek juga ya untuk opsi jawaban yang C. Kalau yang B, Zohri merupakan atlet pelari yang berasal dari NTT. Nah, kalau yang B ini seharusnya salah. Bukan NTT ya, melainkan NTB. Oh ya, di sini untuk kata atlet itu kurang tepat ya. Seharusnya kata yang bakunya itu adalah atlet. Terus kalau yang C nih, apakah betul yang C itu bukan pilihan jawabannya? Karena tadi kalian tidak ada yang memilihnya, tapi nanti kita coba analisis juga nih. Kalau yang C itu, Zohri menjelma menjadi sprinter terbaik nasional pada usia muda. Nah, mohon maaf nih, tadi saya salah bilang bahwa opsi jawaban yang C itu salah. Kita analisis dulu ya. Untuk yang C itu, di sini kalimatnya nih, di kalimat kedua kata kuncinya, namun perkembangan pelari asal NTB itu sangat pesat dan menjelma menjadi sprinter terbaik nasional pada usia 18 tahun. Artinya, Zohri tersebut memang dia itu asalnya dari NTB dan perkembangannya itu sangat pesat, teman-teman. Nah, dia itu sampai menjelma menjadi sprinter terbaik nasional pada usia 18 tahun. Artinya usianya masih terbilang muda gitu kan, karena masih 18 tahun. Artinya ya belum di atas 20 tahun. Berarti masih bisa kita kategorikan bahwa dia itu memang sprinter terbaiknya itu secara nasional pada usia muda dibandingkan yang lainnya gitu. Otomatis jawaban yang C ini memungkinkan nih untuk jadi pernyataan relevan. Meskipun dia itu kalimatnya itu agak sedikit berbeda dengan kalimat yang kedua, tapi untuk maknanya masih tetap sama. Tapi kita coba lihat dulu ya opsi D dan E. Kalau yang D, rekor terbaik Zohri di nomor 100 meter adalah 10,30 detik. Ayo, betul 10,30 detik? Harusnya nih, rekor nasional 10,13 detik dan medali perak nomor 100 meter. Artinya bukan ke 10,30 detiknya nih, melainkan nih rekor nasionalnya itu adalah 10,13 detik dan dia itu mendapatkan medali perak pada nomor 100 meter. Jadi di situ rekor terbaiknya itu untuk di nomor 100 meter bukanlah 10,30 detik ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi di situ ada perbedaan waktu di detiknya, jadi kurang tepat juga. Yang E terakhir, Zohri ditarik ke pelatnas setelah dipantau potensinya oleh tim PBSI. Kita lihat di sini ya. Ia mulai dipantau tim pelatih PBPASI. Nah, PBPASI bukan PBSI. Artinya itu dua hal yang berbeda ya. Jadi dipantaunya itu bukan oleh PBSI melainkan PBPASI. Makanya yang E pun dia kurang relevan. Jadi lebih tepatnya adalah opsi jawaban yang C ya, yang tadi tidak kalian pilih gitu.
Semoga bisa kalian pahami dengan baik untuk soal nomor 1 di bagian PU paket kedua ini. Jadi betul-betul harus agak teliti ya untuk mengetahui pernyataan yang mana sih yang mungkin benar, yang paling benar, atau pernyataan yang relevan. Kita lanjut langsung ke soal nomor 2. Ini mudah banget, betul-betul tersurat jawabannya. Ayo, coba kalian lebih teliti ya. Yuk dicoba teman-teman, 2 menitnya. Saya mulai dari sekarang. Ini berhubungan dengan teks, tapi di situ ada kata kuncinya, yaitu waktu nih 10,18. Jadi kalian tinggal cek aja, 10,18 detik itu ada di paragraf keberapa sih? Baru ada 1 orang yang mencoba menjawab. Oke, sudah ada 12 orang nih yang bergabung. Kalau tadi sekitar masih 10, 11. Hati-hati terkecoh ya untuk soal nomor 2. Masih ada 5 orang lagi nih yang belum menentukan jawabannya. Waktunya masih ada 40 detik lagi. 30 detik terakhir. Wah, 1 orang di sini barusan keluar nih. Ayo, kira-kira siapa ya yang tiba-tiba terlempar dari Zoom-nya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman, ternyata waktunya sudah habis. Nah, pas sekarang 20 di 2, bentar. Oke, di sini untuk jawaban nomor 2, kalian banyaknya jawab A. A berarti Finlandia. Untuk yang B itu Qatar, dan yang D itu adalah Cina. Coba kita cek ya. Di sini sebetulnya kan yang ditanyakannya itu bisa mempertajam waktu terbaiknya menjadi 10,18 detik itu karena mengikuti kejuaraan di mana sih? Kalau kalian cek kata-kata terus angka 10,18 detik itu lebih tepatnya ada di kalimat-kalimat yang ada di paragraf kedua nih. Terutama di kalimat yang pertama ya. Coba deh kalian lihat. Dalam waktu 7 bulan, katanya, Zohri bisa mempertajam waktu terbaiknya menjadi 10,18 detik saat juara 100 meter pada kejuaraan dunia di usia U20 nih, berarti kejuaraan dunianya U20 di mana? Di Finlandia. Artinya Zohri dia itu bisa mempertajam waktu terbaiknya sebanyak menjadi 10,18 detik ketika dia mengikuti kejuaraan di Finlandia. Artinya jawabannya yang A ya. Di sini mudah banget, sebetulnya kalian tinggal cek aja di mana sih yang ada angka-angka 10,18 detik. Jadi nggak usah tuh kalian lihat yang lainnya. Tapi kan ada juga nih misalnya menurut kalian di paragraf yang ketiga tuh, yang di Cina. Coba kita cek ya. Ini meskipun ada angka 10,18 detik, tapi kita pahami dulu nih maksud dari kalimat tersebut. Zohri finish di belakang pelari Jepang katanya. Nih, pelari Jepang itu 10,10 detik dan di depan pelari Cina. Nah, pelari Cinanya itu 10,18 detik. Artinya di situ ada seperti ini loh, kayak ada persaingan yang sengit antara Zohri sama pelari Cina. Nah, di sini hampir mirip, bahkan bisa dikatakan bahwa detiknya itu sama gitu ya. Nah, tapi di sini itu malahan finalisnya bukanlah
tempat atau kejuaraan di mana dia bertarung, kayak gitu. Jadi untuk Cina itu kurang tepat ya, begitupun dengan yang Qatar. Kayak gitu teman-teman, itu untuk soal nomor 2. Yuk kita coba sekarang ke soal yang nomor 3. Di sini berdasarkan teks di atas katanya, waktu yang dibutuhkan Zohri untuk mempertajam catatan waktu terbaiknya hingga 0,17 detik ada di mana tuh? Kira-kira yang 0,17 detik. Berapa bulan sih kira-kira? Silakan coba kalian pahami dulu paragrafnya dan langsung isi pollingnya. 2 menitnya sudah dimulai dari sekarang ya. Wah, luar biasa banget nih, udah ada 6 orang sebelum 30 detik juga, itu ada 6 orang yang sudah mencoba menjawab, dan sekarang 7 orang di waktu 30 detik pertama, luar biasa sekali. Kita cek ya, apakah 5 orang yang lainnya pada sehati juga nih dengan pilihan jawaban teman-teman yang lain? Kebetulan gini teman-teman, kalau untuk bagian PU, dia itu pasti bakalan banyak data-data, banyak angka-angka. Nah, angka-angka, data-data tersebut itu harus kalian tanda petikan gitu. Artinya harus kalian curigai karena kemungkinan pertanyaannya atau jawabannya itu akan mengacu pada data-data, pada angka-angka tersebut. Kayak gitu. 1 menit terakhir, tinggal 2 orang lagi. Wah, keren banget nih. Ayo. Ini kalau sampai 2 orang lagi dan jawabannya sama nih dengan jawaban yang lain, berarti ini pertama kalinya kompakan banget semuanya pada jawaban yang sama. Kita lihat ya. Ayo 2 orang lagi kira-kira siapakah gerangan? Boleh langsung diisi pollingnya di 30 detik terakhir. Silakan teman-teman. Siapa ya 2 orang lagi? Untuk teman-teman yang lainnya, boleh coba kepoin dulu ya soal selanjutnya. Wah, belum ada yang coba jawab lagi nih, 2 orang yang belum. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali. Mohon maaf ya, harus saya akhiri pollingnya. Dan 100% untuk 10 orang menjawab pilihan jawaban yang D. Nah, saya harapkan untuk 2 orang yang tadi agak telat mengisi pollingnya atau mungkin masih mencari-cari, semoga jawabannya sama ya, jawaban kalian. Keren nih, 100% baru kali ini untuk jawabannya sama dan betul sekali jawabannya itu adalah yang D. Dalam waktu 16 bulan. Jadi Zohri itu dia hanya dalam waktu 16 bulan bisa mempertajam waktu terbaiknya hingga 0,17 detik. Wah, luar biasa ya. Berapa tuh kecepatannya kira-kira? Nih, ada di kalimat-kalimat yang ada di paragraf 1, 2, 3, ke-4 ya. Di sini kalau kalian lihat kalimat keduanya, ia hanya perlu 16 bulan untuk mempertajam catatan waktu terbaiknya hingga 0,17 detik. Ia itu siapa sih? Ya tentunya Zohri. Karena di kalimat sebelumnya itu mengacu pada Zohri. Hasil itu menunjukkan perkembangan pesat Zohri. Artinya, ia pada kalimat 2 merujuk pada kata Zohri. Kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk soal nomor 3, masih mudah banget ya nomor 3. Kita cek sekarang ke soal nomor 4. Wah, di sini ternyata soal nomor 4 itu pernyataan yang tidak benar. Artinya ini berdasarkan teksnya lagi. Wah, otomatis kalian harus lebih jeli lagi ya. Silakan teman-teman dicoba untuk dikerjakan 2 menitnya. Saya mulai dari sekarang. Nanti saya lihat apakah harus perpanjang ke 1 menit berikutnya. Silakan ya.
Baru ada 4 orang nih. Sepertinya lumayan ya. Berhubung waktunya tinggal 10 detik, tapi baru ada 5 orang, saya akan berikan kesempatan yang sama nih, 1 menit terakhir ya, untuk teman-teman yang lain mencoba menentukan jawabannya. Tinggal 6 orang tersisa berarti. 30 detik terakhir, teman-teman. Oke, masih ada 1 orang lagi, saya berikan kesempatan yang sama deh. Ayo, 1 orang lagi yang belum mengisi. Coba, boleh banget ya untuk diisi dulu pollingnya. 30 detik terakhir deh, biar pas 4 menit. Kira-kira menemukan jawabannya kah? Lima, 4, 3, 2, 1. Wah, mohon maaf nih, sudah pas 4 menit, jadi saya akhiri ya, biar kita langsung bahas saja. Baik, di sini jawaban yang paling banyak itu yang B, kemudian disusul oleh jawaban D, lalu imbang antara A dan C. Artinya tidak ada yang menjawab E. Oke, kita cek ya. Berarti untuk jawaban E, boleh dong kita langsung coret aja ya. Kita eliminasi nih teman-teman untuk jawaban E. Nah, untuk jawaban yang A dulu deh. Di sini kan yang dikasih tahunya itu bahwa kelebihan Zohri adalah langkah kaki yang panjang dan kaki yang selalu naik ke atas. Betulkah pernyataan tersebut itu ada di dalam teks? Sebetulnya ada di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf kelima. Coba deh kalian lihat. Di situ di paragraf kelima itu dikasih tahu sebentar. Nah, di sini Zohri yang menjadi bawaan badannya dan tidak dimiliki kebanyakan pelari nasional adalah langkah kaki yang panjang dan kaki yang selalu naik ke atas. Artinya dia betul ya ada di dalam teksnya, terutama di paragraf kelima, kalimat ke-1. Yang A berarti betul ada di dalam teks. Yang B sekarang, Zohri selalu menargetkan meraih medali ataupun memecahkan rekor. Artinya dia itu selalu punya target gitu untuk meraih medali ataupun memecahkan rekor pada setiap turnamen. Tapi kita lihat ya, yang ada kata pemecah rekor sama menargetkan medali itu ada di paragraf terakhir. Tapi kita lihat sesuai tidak dengan paragrafnya. Nah, di paragraf yang terakhir, terutama kalimat yang pertama, kalian bisa lihat ya,
Zohri dihubungi dari Jakarta pada Selasa nih, dan dia itu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menargetkan meraih medali ataupun memecahkan rekor. Artinya ya dia ngalir gitu saja ketika dia mendapatkan medali ataupun menjadi pemecah rekor, ya berarti dia sesuai dengan kerja kerasnya gitu, tapi tidak ditargetkan bahwa setiap turnamen atau setiap pertandingan dia itu harus jadi pemecah rekor di antara teman-teman yang lain. Nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi antara kalimat pertama paragraf terakhir dengan opsi pilihan jawaban yang B, di situ terdapat ketidaksesuaian, ketidakrelevanan. Artinya, jawaban yang B di sini sudah tentu pilihan jawabannya. Kayak gitu ya. Tapi kita coba lihat dulu C dan D, karena tadi ada yang pilih C dan D. Kalau C, Zohri berhasil memecah rekor nasional sekaligus Asia Tenggara. Kalau tadi untuk rekor nasionalnya kan udah ada tuh. Nah, kalau di Asia Tenggara itu sebetulnya coba kalian lihat di paragraf-paragraf berapa nih? Ke 5 berarti. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini Tutur Eri peraih penghargaan pelatih atletik terbaik Asia. Kalau itu lebih ke pelatih ininya. Wah, ternyata di sini lebih tepatnya nih di paragraf yang kedua. Coba deh kalian cek. Bla 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 nih itu sudah memecahkan rekor nasional sekaligus Asia Tenggara atas nama Suryo Agung Wibowo. Nah, tapi apakah betul Suryo Agung Wibowo yang lebih ditekankannya? Nah, kalau di sini kan lebih ke yang Zohrinya ya yang berhasil memecahnya. Karena kalau untuk yang Suryo Agung Wibowo itu lebih tepatnya ke yang D nantinya. Kita lihat lagi di sini, coba. Tadi itu sebentar, saya lihatnya itu pokoknya di sini dikasih tahu sih bahwa Zohri itu dia berhasil memecahkan rekor nasional sekaligus rekor yang Asia Tenggara setelah asalnya itu kan yang ini ya, yang ini nih, mana tadi Suryo Agung Wibowo. Nah, Suryo Agung Wibowo ini asalnya dia itu adalah yang memecah rekornya. Tetapi tuh beberapa hari atau beberapa selang kemudian, dia itu sudah memecahkan rekor sekaligus menjadi Asia Tenggara gitu. Coba kalian lihat di sini. Sebentar teman-teman. Kalian coba deh pahami paragraf yang kedua dan ketiga. Kalau di paragraf kedua itu kan dikasih tahu kalau dalam waktu 7 bulan Zohri itu bisa mempertajam waktu terbaiknya jadi 10,18 detik. Nah, saat juara nih pada kejuaraan dunia U20 di Finlandia. Berselang 9 bulan kemudian, pelari bertinggi 172 cm itu sudah memecahkan rekor nasional sekaligus Asia Tenggara. Artinya di paragraf yang kedua ini dikasih tahu bahwa memang awalnya yang menjadi pemecah rekor pada saat kejuaraan nasional itu dipegang oleh Suryo Agung Wibowo. Melainkan setelah berselang 9 bulan, artinya nih berarti beberapa bulan selanjutnya itu ternyata kejuaraan tersebut itu direbut oleh Zohri. Kayak gitu. Berarti kalau seperti itu memang bahwa Zohri itu berhasil memecah rekor nasional sekaligus Asia Tenggara. Kalian coba pahami ulang ya di paragraf yang kedua. Tapi kalau yang D-nya nih, Suryo Agung merupakan pemilik rekor sprinter tercepat sebelum dikalahkan oleh Zohri. Betul juga. Kalian coba lihat nih, pada semifinal katanya Zohri memecahkan rekor milik Agung sekaligus mencatat waktu 10,15 detik. Nah, berarti memang sebelumnya itu rekornya diraih oleh Suryo Agung, tapi ternyata bisa direbut kedudukannya oleh Zohri setelah selang 9 bulan. Artinya nih opsi jawaban yang C dan D dia itu ada di dalam paragrafnya ya, terutama di paragraf kedua dan dipertegas sedikit di paragraf ketiga. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk soal yang nomor 4, memang agak lumayan nih nomor 4. Tadi saya pun hampir terkecoh untuk analisis C dan D-nya. Jadi harus dibutuhkan ketelitian dan kejelian mata. Semoga bisa paham ya untuk teman-teman yang lainnya.
Yuk kita lanjut ke soal nomor 5. Ini mudah nih teman-teman. Coba lihat. Berdasarkan data di atas, catatan waktu terbaik Zohri ditorehkan di kejuaraan yang mana kira-kira? Coba lihat ya. Nih, ini tabelnya ya. Catatan waktu lalu Muhammad Zohri. Sebentar. Pollingnya saya kirim dari sekarang. Hati-hati terkecoh ya. Kebetulan ini berhubungan dengan membaca tabel. Jadi kalian tinggal lihat aja tabelnya dan opsi jawabannya. Oke, luar biasa nih. 20 detik pertama udah ada 2 orang yang mencoba menjawab. Sekarang bertambah jadi 3. Wah, keren-keren. Semoga teman-teman yang lainnya segera menemukan pilihan jawaban nomor 5 ya. Oke, wah kompakan nih. Kita lihat apakah 6 orang yang lainnya juga pada kompakan. 5 orang lagi yang belum mengisi. Keren banget, udah ada 7 orang dalam waktu di bawah 1 menit. 30 detik terakhir, teman-teman. Ada 3 orang yang belum mencoba menentukan jawabannya. Silakan dipilih dulu, dipilih, silakan. Oke, 2 orang lagi. Silakan, silakan. 15 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali nih. Mohon maaf ya. Saya akhiri di waktu 2 menit lebih 4 detik. Terima kasih untuk 10 orang yang sudah mencoba menjawab. Wah, ternyata paling banyak jawab E nih. Kita lihat ya, betul nggak sih jawaban yang E? Atau bahkan mungkin jawaban yang C gitu. Atau yang A, karena dia imbang antara A dan C. Untuk jawaban B ada 2 orang yang memilih, kecuali jawaban D tidak ada yang memilihnya. Kita coba lihat ya. Berarti untuk jawaban D bisa langsung saya coret. Nah, di sini kan dikasih tahu bahwa ini itu adalah dari A sampai E itu adalah ini kejuaraan-kejuaraan pada tahun berapa. Terus di tabelnya itu di sini dikasih tahu juga nih ada 10 lebih 13 detik, 10 lebih 15. Berarti itu adalah waktu yang ditempuh ketika Zohri mengikuti kejuaraan. Kejuaraan di mana? Ya tergantung apakah di Asia atau di Asian Games atau kejuaraan dunia, itu beda-beda. Artinya teman-teman yang menjadi kata kunci pada pertanyaannya itu adalah waktu terbaik. Kalau waktu terbaik berarti waktu tercepat yang pernah ditempuh oleh Zohri ketika melakukan kejuaraan di mana. Nah, kita lihat ya untuk jawaban yang A dulu deh. Tadi kan ada yang pilih A. Yang A itu di Ucela. Kalau Ucela coba kalian lihat. Di sini waktu yang ditempuhnya itu adalah 10 lebih 36 detik. Kalau kalian lihat di sini justru ada loh yang jauh lebih cepat gitu waktu tempuhnya. Karena kalau di Ucela ini justru itu adalah waktu terlama yang ditempuh oleh Zohri. Karena yang tercepatnya itu ada di 10 lebih 13 detik. Ada di mana tuh? Atau kejuaraan apa? Tentunya pada saat final kejuaraan atletik Asia tahun 2019. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang E. Karena tadi yang A itu kurang tepat ya. Terus kalau yang B nih, Dunia Atletik U20 IAAF 2018 itu ada di 10,18 detik. Kalau Asian Games itu waktunya 10,20 detik. Berarti itu ada yang lebih lama juga ya daripada yang atletik Asia.
kalau yang lainnya itu kurang tepat. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk jawaban yang nomor 5 dia lebih ke jawaban yang E ya. Karena catatan waktu terbaik artinya waktu yang ditempuh yang paling cepat di antara kejuaraan-kejuaraan yang pernah dia ikuti. Lanjut langsung ke soal yang nomor 6. Di sini berhubungan dengan masih tabel yang tadi, waktu. Berdasarkan data katanya, Zohri sempat mengalami penurunan performa. Coba, penurunan performa apa itu maksudnya? Silakan 2 menitnya, saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman diisi pollingnya. Apa ya maksudnya penurunan performa? Oke, sudah ada satu orang yang menjawab. Sudah ada 6 orang yang mencoba mengisi pollingnya. 30 detik terakhir nih teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang banget. Mohon maaf ya, harus saya akhiri di 2 menit lebih 7 detik. Dan ini adalah hasil kalian. Rata-rata pada jawab yang A. Oke, kita coba lihat ya, apakah betul yang A. Nah, di sini untuk yang A itu ada 5 orang yang menjawab, dan imbang antara B dan C. Kita lihat. Kalau tadi waktu terbaik, berarti waktu yang paling cepat di antara waktu-waktu yang pernah dia tempuh pada saat turnamen. Tapi kalau di soal yang nomor 6 itu adalah mengalami penurunan performa. Artinya bisa kita maknai bahwa penurunan performa tersebut itu adalah ketika Zohri dia mengikuti kejuaraan dan menempuh waktu paling lama gitu, atau paling akhirlah dibandingkan turnamen yang pernah dia ikuti sebelumnya. Tapi versi Zohrinya ya, bukan versi yang lainnya gitu, bukan versi peserta lain. Jadi penurunan performanya berarti kita bisa cek penurunan performa itu sama saja ketika Zohri itu mengalami keterlambatan. Anggaplah begitu ya. Di sini kalau kalian lihat dari 10 detik 10 menit lebih 13, terus juga ada juga 10 lebih 15, 10 20, 10 18. Di sini yang paling tinggi banget itu adalah 10 lebih 36 detik. Artinya dia saat ada di turnamen UCLA tahun 2018. Oh, kalau seperti itu kalian tinggal analisis saja yang mana sih opsi jawaban yang tepat yang ada kata-kata UCLA-nya 2018. UCLA 2018 itu ada di opsi jawaban yang A. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang A ya. Karena yang menjadi penekanannya itu adalah penurunan performa. Kalau jawabannya itu adalah jawaban B atau C, tadi ada yang pilih. Dunia atletik di U20 IAAF 2018. IAAF itu justru lebih cepat gitu dibandingkan di UCLA, karena di IAAF itu 10 lebih 18.
Kalau di Asian Games itu 10 lebih 20. Artinya masih lebih cepat dibandingkan turnamen di UCLA pada tahun 2018. Itu ya alasannya. Terakhir nih untuk soal nomor 7 di teks yang pertama, coba kalian lihat. Di sini kan katanya berdasarkan data di atas, catatan waktu terbaik Zohri di tahun 2018 terjadi pada kapan kira-kira? Siap-siap, 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oh iya, untuk soal nomor 7 ini akan menjadi soal terakhir yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Oke, sudah ada 4 orang yang mencoba menjawab. Masih ada 1 menit lagi, teman-teman. Puluh detik terakhir, masih ada berapa orang nih? Baru ada 7 orang. Wah, ternyata ada 1 orang yang baru bergabung lagi. Siapakah dia? Selamat bergabung. Mohon maaf, saya baru cek lagi untuk partisipannya. Oke, terima kasih Zaki atas konfirmasinya. Siap, tidak apa-apa ya. Tapi semoga ketika pembahasan pas sinyalnya lagi bagus ya, nggak lagi nyangkut di pohon. Nah, berhubung sudah lebih dari yang ditentukan, mohon maaf saya harus akhiri pollingnya. Dan ini jawaban kalian. Wow, beragam ya. Ada yang jawab A, B, C, dan D. Oke, kita lihat bareng-bareng. Kecuali jawaban yang E nih, nggak ada yang dilirik. Berarti jawaban E sepi peminat gitu. Kita lihat dulu ya. Di sini kan katanya catatan waktu terbaik Zohri itu di tahun 2018 itu terjadi pada tanggal berapa sih gitu kan. Berarti kita cek dulu catatan terbaik. Ingat loh, terbaik. Artinya yang paling cepat di antara turnamen atau di antara catatan waktu yang lainnya pada tahun 2018. Di sini 2018 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada 6. Nah, berarti kita bisa coret dulu ya untuk 1 dan 2, catatan waktu 1 dan 2, biar kalian nggak pusing. Di sini coba kalian lihat catatan terbaik. Artinya kalau terbaik yang paling cepat di antara 6 catatan waktu yang Zohri dapatkan pada turnamen selama 2018 itu ada di waktu 10 lebih 18 detik. Dan itu artinya dia ketika mengikuti kejuaraan dunia atletik U20 IAAF 2018 pada tanggal 12 Juli 2018. Artinya jawaban yang lebih tepat itu adalah jawaban yang B. Karena kalau jawaban yang lainnya, coba kita cek. 26 Agustus, kalau 26 Agustus itu 10 lebih 20. Wah, berarti lebih 2 detik daripada waktu terbaik. Lanjut, kalau yang 7 sampai 10 Juli. 7 sampai 10 Juli itu justru lebih banyak lagi tuh, 10 lebih 27. Karena yang terbaiknya 18 detik akhirnya. Berarti jauh lebih banyak lagi ya untuk opsi jawaban yang C. Terakhir 19 sampai 21 April. Dia itu ada di posisi 10 lebih 33 detik. Wah, itu lebih jauh lagi. Artinya bukan waktu terbaik yang pernah Zohri tempuh. Kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk jawaban dan pembahasan bagian sebentar penalaran umum yang ada di paket 2. Semoga bisa kalian pahami dengan baik.
Terima kasih semuanya atas kehadiran dan keaktifan kalian pada pagi menjelang siang hari ini. Silakan beristirahat dulu sebentar, saya akan screenshot untuk mengisi daftar hadirnya. Kebetulan tadi ada satu orang yang izin tidak masuk hari ini. Terima kasih semuanya, semoga bisa kalian pahami penjelasannya dengan baik, biar lebih cepat nanti ketika saat kalian mengisi polling untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah hari Senin, kalian coba kerjakan dulu tuh untuk bagian PU yang teks keduanya. Berarti nanti kita akan bahas dulu PU teks kedua ada 7 soal, baru setelah itu lanjut ke PBM ya. Biar lebih cepat gitu. Jadi kalian langsung aja isi ketika kalian memiliki waktu luang, malam hari misalnya. Nah, boleh tuh kalian isi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.